Tapi kalau yang buat jualan, itu idealnya teman-teman punya akun sendiri. Karena itu nanti akan dipindahkan menjadi Instagram profesional, Instagram bisnis gitu ya. Dimana di situ fitur-fiturnya banyak yang mendukung untuk kita jualan. Hai sahabat Rumah UMKM Radio Mercury, saya Tanti dan kita bertemu lagi dalam program talk show Rumah UMKM yang didukung oleh PT Share atau PT Surabaya Industrial Estate Rungkut. Oke, Surabaya Industrial Estate Rungkut adalah salah satu perusahaan milik negara yang didirikan pada tanggal 28 Februari tahun 1974 di Surabaya untuk mendukung serta mengembangkan kawasan industri di Indonesia, terutama di Jawa Timur. Share merupakan salah satu kawasan industri terbaik, terbesar, dan berpengalaman selama lebih dari 40 tahun. Tapi jangan salah teman-teman, PT Share meskipun berurusan dengan industri ya, tapi menaruh perhatian yang cukup besar terutama untuk teman-teman UMKM. Salah satunya seperti yang sahabat UMKM tonton saat ini ya. Ya, ini sebuah tontonan edukasi untuk mengembangkan usaha sahabat UMKM semuanya. Belajar bareng Share, UMKM naik kelas. Oke, baik, untuk episode kali ini saya bersama dengan Mbak Lucy Sofiati Andayani sekaligus mentor di kelas pelatihan Bartu and Friends yang nanti kita akan membahas seberapa penting Instagram bagi para pelaku UMKM. Selamat siang Mbak Lucy, sehat? Alhamdulillah, cerah sekali ya hari ini. Soalnya warnanya merah. Nah, betul ya. Berarti semangat banget ya hari ini. Semangat. Oke, Mbak Lucy, kita langsung aja ya membahas tentang kenapa ya penting sekali teman-teman pelaku UMKM ini belajar tentang Instagram. Oke, kita semua sama-sama tahu kalau dunia digital saat ini sudah begitu begitu merajahi di kehidupan sehari-hari ya. Jadi mulai anak-anak muda sampai emak-emak, kita nggak boleh gaptek. Kita harus tetap tahu dan tetap update bagaimana itu sosial media. Nah, salah satunya mungkin ini sangat penting sekali bagi teman-teman UMKM. Boleh cerita kenapa? Iya, jadi kita tidak bisa mengelak ya menghadapi kenyataan bahwa memang sudah waktunya di mana teknologi informasi ini menjadi suatu kekuatan gitu ya, menjadi sebuah di sisi lain orang bilang ini ancaman, tapi mari kita melihat dari sisi yang sebelahnya bahwa ini adalah peluang gitu. Merasa sebagai ancaman, aduh aku nggak bisa gitu, ya, banyak aku sekali itu keluhan gitu. Ya, benar-benar. Nah itu kan berarti sudah punya mindset yang waduh kita nggak bisa mungkin berkembang nih gitu. Padahal enggak, tapi kalau kita punya perspektif yang berbeda bahwa ini adalah peluang. Karena apa? Data menyebutkan bahwa sekarang itu orang kehidupannya ya kehidupan kita yang nyata ini itu juga ada kehidupan yang lain, kehidupan di mana? Di dunia maya gitu. Betul ya. Belum lagi kalau mereka punya beberapa akun. Kadang-kadang satu orang itu bisa punya lebih dari satu akun loh. Oh iya, saya aja lebih dari satu akun. Ada 3 akun ini ya. Akun tapi yang pasti bukan akun abal-abal ini. Akun pribadi, akun bisnis, akun komunitas. Betul. Komunitasnya nggak tentu satu loh. Bisa ikut 3 komunitas, berarti akan banyak punya akun gitu ya. Nah, kalau teman-teman menyadari bahwa ada perubahan di dunia ini, pasar itu sudah bergeser, bahwa sekarang teknologi informasi itu sudah menguasai kita, ya kita harus mau masuk ke situ. Mau nggak mau ya? Mau nggak mau. Karena apa? Karena pasarnya itu sekarang ada di situ. Oke, pasar offline kita punya tetangga kiri, punya tetangga kanan, teman di kampung, di kelurahan, di kecamatan. Tapi kan jumlahnya hanya 1 kecamatan gitu ya. Kalau kita mau masuk atau nyemplung ke komunitas baru ini, pastinya lebih luas lagi ya jangkauannya ya. Para pemilik akun sosial media ini, maka jangkauan kita akan lebih gede. Kalau selama ini 1 bulan penghasilannya 500.000, kalau kita mau nyemplung jualan di sosial media, maka bisa jadi penghasilan kita 5 juta gitu.
Nah, itulah kemudian di kelas pelatihan Rumah UMKM bersama Barto and Friend ada satu materi khusus tentang Instagram. Jadi kami ngajarin, kalau kemarin kami mulai dari awal tuh kami sudah melihat ternyata ada beberapa peserta yang tidak punya Instagram. Ada ya? Ada, ternyata ada. Oh, waktu kami tanya lebih dalam, oh saya nggak punya kalau yang bisnis, tapi yang pribadi punya. Oh, punya. Jadi yang Iya. isinya foto keluarga, reels atau yang selfie gitu. Oke, artinya mereka sebetulnya paham. Oke, Nah, itu tapi apakah khusus, maaf saya potong ini, apakah kalau misalnya teman-teman UMKM, mereka harus punya akun yang khusus tentang produk mereka? idealnya demikian. Iya. Jadi satu handphone ini itu ada satu seperti WhatsApp lah. Kalau WhatsApp yang satu WhatsApp pribadi, messengers yang reguler itu, yang satu WA bisnis tuh. Nah, kalau yang Instagram pun juga demikian. Jadi kalau punya Instagram yang isinya kita kegiatan kita jalan-jalan kemana, kesini ke situ, taruhlah aja itu di Instagram pribadi. Mau di privat juga boleh, gitu ya. Tapi kalau yang buat jualan itu idealnya teman-teman punya akun sendiri, karena itu nanti akan dipindahkan menjadi Instagram profesional, Instagram bisnis gitu ya, dimana di situ fitur-fiturnya banyak yang mendukung untuk kita jualan. Jadi beda fitur-fiturnya dengan yang akunnya teman-teman pelaku usaha yang pribadi. Jadi itu nggak akan ditemuin gitu. Oke, seperti itu ya. Mungkin ini salah satu yang harus teman-teman pelaku UMKM ketahui ya, bahwa ternyata fitur-fitur itu ada perbedaan gitu. Kalau semisal kita khusus ini punya akun Instagram bisnis, karena biasanya ya kalau kita scroll nih ya, buka-buka feednya teman-teman yang makanan gitu, pasti nanti next keluarnya itu gitu ya Mbak Lucy ya. Ya, itu seperti itu ya. Itu algoritmanya ya. Oke. Itu algoritma. Jadi karena mesin gitu ya, mesin yang dimiliki atau sistem yang dimiliki oleh Instagram itu dia merekam, dia merekam kebiasaan kita. Berapa lama sih kita kalau ngelihat sepatu misalnya ya, karena kita lagi cari sepatu, maka gambar yang kita buka itu akan berhubungan dengan sepatu. Nah, maka nanti dia menganggap, sistem akan menganggap bahwa kita memang suka sepatu. Maka yang akan ditampilkan nanti akun-akun yang berhubungan dengan sepatu, yang jualan sepatu, yang membersihkan atau reparasi sepatu dan lain sebagainya yang berhubungan dengan sepatu. Itu contohnya. Kemudian algoritma itu sebetulnya bukan sesuatu hal yang harus ditakutin gitu ya, tapi itu disiasatin, karena dengan mengoptimasi, nanti kita akan ngomong masalah optimasi nanti ya. Next ya. Oke. Ada pernah saya berbincang dengan pelaku UMKM nih ya. Waktu saya bertanya, Ibu kenapa ini Ibu udah punya Instagram tapi jarang posting? Ya kan, jarang posting, padahal banyak sekali yang aktivitas beliau ini jual beli atau mungkin pesanan-pesanan yang sudah banyak kesebar di mana-mana gitu. Dan jawabannya satu, Mbak Lucy, saya takut nanti dapat DM yang nggak bener lah, kayak gitu. Itu mungkin tidak salah juga kalau semisal ada pelaku UMKM yang punya ketakutan seperti itu ya. Karena kita melihat juga teman-teman yang khususnya yang sudah masuk di pelatihan UMKM Barto and Friend ini, itu memang kebanyakan dari generasi zaman saya ya. Jadi yang usia sudah di atas 40 tahun. Tapi saya masih 17 loh ya. Saya masih 17. Jadi di atas 40 tahun gitu ya. Dimana era kita dulu nggak tahu ini yang namanya IG, WA bisnis itu apalah ya. Sekarang tiba-tiba aja kita dihadapkan dengan fenomena digital. Literasi seperti ini, yang mereka pastinya juga butuh literasi untuk itu. Gimana? Iya, dari sampling ya, dari murid-murid atau pelaku usaha yang ikut pelatihan, dari mereka yang
Instagramnya atau akunnya diam, diam itu saya mencari taunya adalah ketika saya share sesuatu di grup, ternyata yang ini nge-like, yang ini komen, yang akun yang ini nggak ngapa-ngapain, dia diam aja. Itu saya coba tanya, saya bikin riset kecil-kecilan. Ternyata ketakutan itu memang ada. Mereka itu berpikir bahwa nanti mereka bisa kena delik, mereka bisa nanti dinyinyirin, mereka dibully dan lain sebagainya. Terus dari situ saya memberikan literasi digital gitu ya, digitalisasi ya, bahwa di dunia maya itu sebetulnya nggak jauh-jauh juga lah sama seperti kita di dunia nyata. Kita saling menyapa, saling mendoakan, kita tidak boleh berkata kasar, kita tidak boleh memaki orang, sama, cuman ini ada medium namanya handphone, terus di dalamnya ada aplikasi namanya Instagram. Nah, akhirnya teman-teman saya sadarkan bahwa kalau kita mau jualan di dunia nyata, maka kan pasti ngomongnya, "Jeng, saya punya produk ini, silahkan dibeli." Nah, ini dipindahkan itu ke dalam handphone, tapi dengan tulisan. Makanya di pelatihan Rumah UMKM ini ada materi copywriting gitu ya, diajarkan bagaimana menulis gitu. Ya ngomong, ada fotonya, kemudian dia bicara bahwa waktu saya belajar bikin puding, maka ini bla 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 bla. Wah, sekarang pudingnya sudah begini, akhirnya saya sudah punya pelanggan bla bla bla. Nah, itu adalah cara menawarkan yang baik lewat sosial media. Sosial media. Sama saja. Cuman kalau yang ini langsung, yang ini ada tahap-tahap atau hal baru yang harus dipelajari, seperti misalnya foto produk. Itu diajarkan juga ya di kelas ini ya. Kemudian membuat Canva, kemudian belajar copywriting. Udah semuanya udah jago, tinggal diposting di Instagram. Sama aja sebetulnya Mbak Tanti. Nah, kemudian oke, saya bisa posting, tapi saya takut. Takut apa? Takut komen. Padahal komen itu adalah cara kita agar dikenal oleh atau diketahui oleh orang lain. Nah, kalau kita nggak komen, bagaimana kita tahu? Bagaimana orang tahu tentang kita gitu? Sama misalnya ketika kita duduk berdua di sini, tapi saya diem aja. Saya diam, saya nggak tahu ya. Kok nggak disapa-sapa gitu ya? Siapa sih yang nyapa duluan? Gitu. Ya, bagaimana kita bisa saling kenal gitu? Jadi ternyata teman-teman baru tahu, oh jadi gitu ya. Ternyata di sosial media pun kita juga harus silaturahim. Loh, benar. Itu yang mungkin perlu kita edukasi juga ke teman-teman ya. Termasuk yang kemarin juga saya dapat informasi kalau salah satu produk dari beliau ini sudah melanglang buana sampai ke luar negeri, tapi takut untuk mempromosikan itu di sosial media. Nah, itu bagaimana, termasuk bagaimana cara apa saja yang harus dilakukan teman-teman, terus apa juga bagaimana caranya untuk mengoptimasi Instagram yang sudah kita miliki. Ya, kita break dulu deh. Ya, oke. Oke, Mbak Lucy, seperti yang tadi ada salah satu teman pelaku bisnis yang barangnya atau produknya itu udah kemana-mana, udah keluar negeri. Tapi Instagramnya nggak diapa-apain gitu, kan sayang banget gitu ya. Saya lihat itu udah gemes gitu ya. Pengen tahu apa ini Instagramnya. jadi saya jadi pengen tahu itu bisa keluar negerinya lewat mana tuh. Instagramnya tuh senyap gitu. Iya, makanya itu. Jadi ternyata beliau baru tahu setelah kita ngobrol-ngobrol ya. Oh, boleh tuh promosi lewat Instagram, itu boleh tuh Lucy. Nah, coba mungkin ini juga banyak teman-teman yang lain punya kasus yang serupa seperti ini ya. Iya. Pertanyaannya tuh jadi unik gitu ya. Oh, boleh ya promosi di Instagram loh. Bukannya Instagram itu bisa kita maksimalkan untuk promosi karena apa? Karena gratis gitu ya. Jadi kenapa sih kami mendorong teman-teman pelaku usaha tuh mengoptimasi Instagramnya, karena memang ini nggak berbayar, kecuali memang mau ngiklan gitu ya, itu beda cerita ya. Instagram ad gitu. Tapi teman-teman memang beberapa, seperti yang saya cerita tadi, bahwa beberapa masih punya rasa khawatir,
kalau promosi itu dipikirnya keluar duit. Iya, pasti. Padahal enggak juga. Kita bisa menggunakan cara yang mungkin disebut dengan organik gitu ya. Kita bisa mencari lead atau calon konsumen kita untuk kita grab gitu ya. Kita ambil gitu. Terus menjadi konsumen, menjadi pembeli kita gitu. Caranya gimana nih? Gambaran gampangnya itu kayak gimana sih, Mbak Lucy? Nah, pertama saya ingin memastikan bahwa akunnya teman-teman sudah menjadi akun bisnis gitu ya. Nah, mungkin nanti ya. Di layar teman-teman sudah bisa melihat bahwa seperti ini loh contoh profil atau bionya Instagramnya Rumah UMKM. Jadi teman-teman bisa melihat itu ada yang namanya profile picture gitu ya, atau logo itu. Kalau di Rumah UMKM tuh saya memberinya ada logo seperti rumah warna biru itu. Kemudian ada username gitu ya. Kemudian ada itu bisa dioptimasi semua teman-teman. Kemudian ada display name gitu ya. Nah ini juga harus mengandung unsur bisnisnya teman-teman semua gitu ya. Jadi sudah nggak bisa lagi menggunakan nama Lucy S Andayani gitu, tapi ya harus brandnya mereka, brand dapur Mama Lucy misalnya gitu. Nah itu yang bisa diganti, bisa diubah gitu ya. Nah kenapa? Supaya orang nanti kalau mencari itu juga gampang, kalau mau search itu gampang. Terus mana lagi tuh yang bisa dioptimasi supaya banyak orang yang menoleh dan nge-like kita, kan logikanya tuh ya, follower kita nambah berarti ada orang yang menaruh perhatian pada kita, dan suatu saat mereka akan menjadi pembeli kita. Kita tidak tahu kapan, tapi minimal mereka sudah terpapar pada informasi kita dan sudah jatuh cinta pada pandangan pertama. Jatuh cintanya itu bisa karena postingan kita yang A, postingan kita yang B, atau reels yang mana gitu ya, kita nggak ngerti gitu. Terus, nah dengan bio yang sudah dioptimasi itu tadi, kita bisa membuat mereka nanti kayak, bukan trap juga ya, tapi ada algoritma yang memungkinkan mereka, karena mereka punya kesukaan pada hal-hal yang sifatnya kuliner, kan tadi kan dapur Mama Lucy gitu ya. Nah maka dia akan mencari karena apa? Dia adalah sekretaris perusahaan gitu ya, pekerjaannya harus arrange rapat-rapat, maka dia harus cari nasi kotak yang layak untuk disediakan pada saat meeting-meeting di kantor. Nah itu sudah suatu perilaku yang ditangkap oleh Instagram, itu jadi algoritmanya dia makanya akan muncul nanti. Yang nasi kotak itu akan muncul di layarnya dia gitu. Kemudian selain kita mengoptimasi di halaman bio gitu ya, itu saya sering kali kalau seperti yang pelaku usaha yang Mbak Tanti tadi sampaikan, dia nggak posting gitu ya, posting cuman mungkin ada 15 atau 20 postingan gitu ya. Itu ya idealnya memang posting setiap hari gitu ya. Itu ada minimalnya nggak sekarang ini? Kan algoritma IG itu selalu berubah ya. Betul. Kalau algoritma yang lalu itu benar-benar reels ya, real yang dijadikan perhatian. Iya, betul. Sehingga yang postingan gambar diam itu kurang begitu diperhatikan. Peluang untuk dilihatnya lebih kecil, tapi sekarang sudah kembali lagi. Dan postingan algoritma yang terbaru pun ini kita postingnya tuh nggak usah banyak-banyak, jadi yang penting istiqomah. Jadi kalau pagi 1, siang 1, petang 1 udah cukup, atau pagi dan siang saja udah cukup. Itu ada jam-jam khusus? Nah, jam-jam khusus itu bisa melihat di dashboard profesional sebetulnya. Di dashboard profesional itu nanti dilihat kalau klik
follower kita gitu ya. Jadi kita akan tahu ya, follower kita terbanyak itu nonton di jam berapa gitu ya. Dia dari kota mana, usianya berapa, laki-laki dan perempuannya berapa persen. Nah nanti di bagian bawah itu ada jam-jam di mana mereka lihat. Kalau hari Senin perilakunya mereka nonton jam sekian. Nah itu nanti kita ikutin itu. Meskipun beberapa konten kreator itu sudah tidak mengabaikan itu lagi. Jadi karena mereka sudah yakin bahwa pagi dan petang saja udah cukup, atau siang jam 12 dan petang jam-jam pulang kantor itu prime time gitu ya. Itu bisa posting. Meskipun sehari sekali aja nggak apa-apa gitu. Tapi dioptimasi itu biasanya saya ngajarin teman-teman itu pakai strategi 32. Jadi kita komen setelah kita posting gitu ya, kita komen di 30 akun yang ada di home kita, ada di halaman kalau kita scroll tuh ya. Kemudian kita nge-like dan kita komen. Nah, nge-like-nya itu jangan kayak robot ya. Jadi langsung nge-like di bawahnya gitu ya, terus gitu ya. Nah, jadi harus ada jeda gitu mungkin ini maksudnya. Jadi harus natural. Natural tuh termasuk memberi komen. Memberi komen tuh jangan ada cuman kasih postingan emot di gitu komen, aja ya. Masih komen keren, masih ada konten lagi, ada postingan keren terus. Nah itu nanti dikira robot itu ya. Maka sistem akan lihat bahwa ini spamming gitu. Ini tukang nyepam ini gitu. Jadi tetap harus dilihat komennya, postingannya apa, terus harus relate ya. Komentarnya dengan kalau reels harus digedein gitu ya, jangan di mute. Kemudian meskipun volume handphonenya dikecilin nggak apa-apa, tapi dia posisi voice-nya itu harus kedetek ya kayak gitu. Iya, kedetek. Tadi didengerin dinyalain. Saya baru tahu. Terus selama ini tak nyalain aja kalau gitu ya. Terus kita membaca apa sih isi dari postingan itu supaya kita komentarnya relate, nyambung, masuk akal gitu ya. Misalnya nih ada pembukaan U17 gitu ya, sepak bola. Terus kita ngomong masalah keputusan MK gitu, itu kan nggak nyambung. Ya. Nah, kalau kita ngomong di sebuah konten, misalnya kontennya milik Pak Erick Thohir gitu ya, Menteri BUMN gitu. Terus karena dia lagi hebohnya pembukaan U17, maka komen yang paling relate dengan kita sebagai pelaku usaha, wah keren nih Pak Erick Thohir, U17-nya sukses gitu ya. Dan kami ada space untuk pelaku usaha, untuk UMKM, bikin merchandise, kita difasilitasi. Nah, gitu. itu salah satu contoh bikin copywriting itu kayak gini juga nih ya. Itu harus masuk akal. Jadi jangan keren, cakep, luar biasa, atau gambar hati gitu ya. Gambar keren gitu ya. Pak Ericknya keren gitu ya. Bukan kontennya ya. Jadi teman-teman, kalau sudah Pak Erick kita komenin, udah di like, maka kita pindah ke postingan di bawahnya lagi. Kita lihat siapa di situ. Oh ternyata Pak Eri Cahyadi. Pak Eri Cahyadi juga nggak kalah hebohnya di Stadion Bung Tomo. Obar gitu ya. Iya. Waduh, keren nih Pak Erick. Pak Eri Cahyadi, tadi Pak Erick Thohir ya, sekarang Pak Eri Cahyadi gitu. UMKM difasilitasin jualan merchandise di sekitar lapangan gitu. Mudah-mudahan omset kami meningkat. Nah, contoh-contoh seperti ini, Mbak Tanti, itu membuat orang lain nanti akan membaca. Oh, dapur Mama Lucy itu lagi komen. Dan wajar nggak sih orang tuh kalau tahu kemudian jadi pengen siapa sih dia? Iya, gitu. Langsung spill ke akunnya, kepo kan? Iya, benar. Di dunia sosial media juga gitu. Sopo sih iki? Gitu ya. Akhirnya dia klik. Ketika klik dia ngeliat, oh dapur Mama Lucy itu jualan brownies. Oh browniesnya enak, digambarnya kok apik yo gitu. Nah itu akan nyari harganya berapa, dicari mana menu
highlight yang tentang harga, diklik. Oh, harganya sekian. Wah, nanti kalau aku ada acara aku pesen gitu. Begitu. Nah, alurnya ya. Sekarang ini berkaitan sama omset yang tadi itu. Anggaplah saya pelaku UMKM. Aduh, saya udah nggak ada waktu nih ya, udah kayak gini ya. Jadi mungkin sehari sekali saya cukup posting, ya kan? Sehari posting cuma 1 kali. Tapi saya nggak bisa optimasi sampai yang 32 tadi itu, Mbak ya. Nah, terus itu ngaruh nggak sih dengan algoritmaku gitu ya. Terus habis itu pengaruh juga enggak sih sama omsetku? Soalnya kadang kan mindset emak-emak nih suka gini nih ya. Aduh, aku gak sempet, sing penting aku daganganku payu lah kayak gitu ya. Padahal kan sekarang kita harus merubah mindset itu bahwa jualan di dunia maya itu sebenarnya lebih mengasihkan gitu ya. Katanya anak sekarang sih, kalau saya nggak tahu juga gitu. Gimana Pak Lucy? Kalau konsepnya daganganku payu, tapi secara offline itu memang tidak bisa dibandingkan dengan payu, tapi secara online. Karena teman-teman pelaku usaha ini rata-rata, Mbak Tanti, mereka baru start. Mereka baru start bikin ya. Betul. Start bikin akun baru, karena selama ini mereka punyanya akun pribadi, atau bahkan sudah punya tapi diam karena nggak tahu harus gimana, dioptimasiinnya tuh caranya gimana. Nah, butuh memanaskan mesin. Tapi nanti kalau mesinnya udah panas, jangan kaget. Kemudian ada lead, ada calon-calon pembeli yang datang ke DM atau nanya di kolom komentar. Itu sebuah keniscayaan. Oke, berbicara tentang optimasi, apakah kita memang harus berkomentar di akun-akun gede seperti yang tadi diceritakan? Sementara begitu. Sementara saat ini masih memungkinkan seperti itu. Meskipun kadang-kadang ya beberapa teman ada yang saking bahagianya, Bu Lucy, ternyata kalau saya komen follower saya nambah. Kan dia seneng ya. Terus akhirnya tanpa dia sadar keterusan, kecanduan, akhirnya di-ban, shadow ban. Pernah ya Bu ya? Terus dibatasi. Iya, betul, jadi betul, dibatasi, nggak boleh komentar. Kok saya nggak boleh? Udah bingung dia, ketakutan. Waduh, gimana nih? Nggak apa-apa, tenang. Biasanya itu disetrap cuman sehari 2 hari aja. Banyak juga gitu. ya teman-teman. Jadi teman-teman di kelas pelatihan ini setelah begitu tahu asiknya bersosial media, mereka terus keterusan ya. Nah, akhirnya besoknya terus, loh nggak bisa diapa-apain, komentar dibatasin. Ini kenapa? Iya. Bahkan yang paling baru ya, ada satu fitur yang sangat-sangat asik kalau diterapkan oleh teman-teman pelaku usaha yang ada di Instagram. Sedikit mungkin Bu dijelaskan tentang fitur terbaru? Iya, fitur baru ini adalah fitur dapatkan pesanan. Jadi itu memang hanya untuk gambar diam ya, jadi bukan untuk real. Jadi dapatkan pesanan itu caranya adalah teman-teman posting aja biasa, terus kemudian memasukkan gambar, kemudian sampai di halaman di mana teman-teman bikin caption, nulis kata-kata gitu ya. Nah, di bawah kolom caption itu ada salah satu fitur yang bisa diklik, dan itu nanti namanya dapatkan pesanan. Itu kalau diklik nanti teman-teman bisa memberikan judul. Ya? Betul. Ada birunya gitu ya. Jadi ada judul makanannya apa atau menunya apa, terus nanti di bawahnya ada harganya. Iya. Nah, itu kalau diposting, maka di halaman follower itu nanti ada tulisan dapatkan silahkan beli gitu ya. Oke. Bisa diklik. Itu bisa diklik, bisa pesan di sini, terus nanti itu larinya ke DM. Oke. Ke DM, dan itu kurang lebih sama seperti kita beli makanan di e-commerce ya. Di food itulah gitu. Sepertinya semakin menarik ini. Tapi memang tidak bisa otomatis seperti yang di e-commerce sana. ya.
harus manual karena kan pembayarannya tetap harus lewat bank, menunjukkan bukti pengiriman transfer dan lain sebagainya. Oke, terakhir ini Lucy mungkin ada pesan untuk teman-teman pelaku UMKM yang mulai sekarang sudah harus memikirkan bagaimana mereka menawarkan produk-produknya melalui sosial media. Iya, yang penting teman-teman bisa mengoptimalkan antara feed itu ya. Kemudian kan kalau ada gambar diam gitu ya, postingan yang gambar diam, kemudian ada postingan yang bentuknya video. Video itu memang disarankan tuh video-video pendek. Iya, reels ya. Reel itu ya. Terus kemudian mengoptimalkan story. Oke, story itu meskipun umurnya cuma hanya 24 jam 1 kali 24 jam saja, tapi itu bisa disimpan di highlight. Iya, betul. Jadi highlight itu adalah kumpulan-kumpulan dari apa-apa yang pernah teman-teman posting di story, supaya nanti suatu saat bisa kita calon konsumen kita baru menemui kita 3 bulan ke depan gitu, bisa membaca tentang aktivitas kita sebelumnya. Oke, menarik sekali ternyata belajar Instagram ya. Teman-teman, yang pasti terima kasih banyak Mbak Lucy untuk ilmunya yang cuma sedikit ini. Kalau masih penasaran, sepertinya bisa langsung kontak ya. Nanti ada di kolom deskripsi ya. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Mbak Lucy. Next, kita mungkin akan berbincang lagi dengan tema-tema yang lain yang lebih menarik ya. Dan yang pasti juga saya berharap teman-teman yang menonton YouTube ini mendapatkan manfaat lebih banyak lagi. Oke, terima kasih untuk episode kali ini. Saya Tanti pamit. Sampai jumpa.